Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ika Lestari akan mempresentasikan tentang makalah dari kelompok 3, yaitu tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, hakikat evaluasi. Yang kedua, tujuan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, fungsi evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama di sini hakikat evaluasi. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang artinya penilaian. Evaluasi memiliki banyak arti yang berbeda. Menurut Wang dan Brown dalam buku yang berjudul Essential of Education Evaluation dikatakan bahwa evaluation refer to the act or process to determining the value of something. Artinya evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Menurut Benjamin S. Bloom, evaluasi merupakan handbook on formative and summative evaluation of student learning, yang artinya evaluasi adalah pengumpulan bukti-bukti yang cukup untuk dijadikan dasar penempatan ada tidaknya perubahan yang terjadi pada anak didik. Jadi kita sebagai pendidik atau guru harus yakin bahwa pendidikan dapat membawa perubahan pada diri siswa. Sedangkan evaluasi menurut Cross adalah evaluation is a process which determines the extent to which objective have been achieved, yang artinya evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi di mana suatu tujuan telah dapat dicapai. Definisi ini menerangkan secara langsung hubungan evaluasi dengan tujuan suatu kegiatan. Untuk pembahasan yang kedua di sini adalah tujuan evaluasi pembelajaran. Ada beberapa di sini. Yang pertama yaitu menilai ketercapaian tujuan, di mana ada keterkaitan antara tujuan belajar, metode evaluasi, dan juga cara belajar siswa. Yang kedua, mengukur macam-macam aspek pelajaran yang bervariasi. Belajar dikategorikan sebagai kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, memotivasi belajar siswa. Evaluasi juga harus dapat memotivasi belajar siswa. Guru harus menguasai bermacam-macam teknik memotivasi, tetapi masih sedikit di antara guru-guru yang mengetahui teknik motivasi yang berkaitan dengan evaluasi. Yang keempat, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Yang kelima, menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Nah, untuk yang terakhir di sini adalah fungsi evaluasi, juga ada beberapa di sini. Yang pertama yaitu evaluasi berfungsi sebagai selektif, di mana dengan mengadakan evaluasi, guru dapat mengadakan seleksi pada siswanya dengan tujuan memilih yang dapat diterima di sekolah tertentu, untuk memilih siswa yang dapat naik kelas, untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa, atau untuk memilih siswa yang sudah berhak lulus. Nah, untuk fungsi yang kedua di sini adalah evaluasi berfungsi sebagai diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam evaluasi cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan dapat mengetahui kelemahan siswa dan sebab-sebab kelemahan siswa. Yang ketiga, evaluasi berfungsi sebagai penempatan. Untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan, maka digunakanlah suatu kegiatan evaluasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.